Halo, akhirnya kita bikin podcast juga ya setelah cuma wacana doang. Benar banget. Jadi kita nih di sini lagi mulai podcast kita yang namanya Baper Bahan dan perspektif, Tapi sebelum itu kenalan dulu deh. Nama aku Fadia Fatimah Zahra. dan aku Amanda Aurelia. Nah, jadi di podcast ini tuh nanti kita bakal bahas hal-hal yang masih nyambung sama perkuliahan kita. Tapi ya di bawah santai aja kayak ngobrol biasa. Dan untuk episode pertama ini kita mau bahas sesuatu yang menurut kita cukup relate nih sama kondisi sekarang, yaitu kode etik jurnalistik. Tapi di sini kita mau kaitin sama fenomena jurnalis yang merangkap jadi influencer juga. Yang jujur aja tuh makin banyak kan sekarang kayak gitu. Dan itu bikin kita mikir, sebenarnya masih aman gak sih dari sisi kode etik? Nah, itu yang bakal kita bahas di sini. Tapi jujur ya, aku tuh kayak belakangan itu sering banget ngerasa kayak bingung sendiri gitu. Kayak kadang tuh lihat orang-orang di media tuh mereka tuh ngomong, tapi di sisi lain tuh mereka juga aktif banget di sosial media, kayak bikin konten, terus habis itu nyampein berita, endorse pun juga mereka lakuin. Jadi aku sempat mikir nih, orang-orang ini tuh sebenarnya ngejalanin perannya tuh sebagai jurnalis kan, atau sebagai influencer kan, atau mungkin dua-duanya sekaligus. Iya sih, aku juga merasa kayak gitu. Sekarang tuh kayak batasannya makin gede. Dulu kan mungkin lebih jelas jurnalisnya ya kerja di media, tugasnya nyariin, terus nyampein berita. Tapi sekarang dengan adanya sosial media, semua tuh bisa jadi penyuplai informasi. Dan jurnalis itu juga akhirnya ikut masuk ke dunia itu, bikin konten sendiri, bangun personal branding, bahkan punya followers yang banyak banget. Nah, dari situ menurut aku muncul pertanyaan yang cukup penting. Apakah peran ganda ini bisa mempengaruhi profesionalitas mereka sebagai jurnalis atau enggak? Kalau misalnya nih kita tarik ke dasarnya nih, jurnalis itu kan ya nggak bisa lepas nggak sih dari yang namanya kayak kode etik jurnalis gitu. Dan awalnya tuh sebenarnya aku juga mikir ya kayak paling ini cuma kayak formalitas doang gak sih, tapi ternyata ya enggak gitu ya, karena dari yang aku lihat ya di kode etik itu tuh ternyata jelas banget kalau jurnalis tuh ya harus menyampaikan informasi yang akurat, terus habis itu juga harus berimbang dan nggak boleh punya etikat buruk. Dan itu juga sejalan aku rasa sama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, yang bilang kalau pers itu tuh memang bebas, tapi ya bebasnya harus tetap dibatasi. Jadi ya bukan seenaknya gitu nggak sih, tapi lebih ke batasannya. Tapi justru di situ yang menurut aku menarik, karena kalau kita dibandingin sama influencer itu kan secara umum nggak terikat ya sama kode etik yang nggak seketat jurnalis lah. Mereka tuh bisa menyampaikan opini pribadi, terus bisa endorse, terus bisa juga punya kepentingan tertentu yang itu dianggap normal. Sedangkan jurnalis tuh dituntut untuk lebih netral dan objektif, mencari perkataan yang harus dia lontarkan ke media. Jadi ketika satu orang punya dua peran sekaligus ini, yang dimana dia jadi influencer dan dia bisa juga jadi reporter atau jurnalis, itu tuh menurutku dilema dan keren banget. Apakah dia masih bisa jaga objektivitasnya atau enggak? Ya, tapi ya menurut aku tuh sebenarnya balik lagi, yang paling rawan itu justru soal konflik kepentingannya. Misalnya gini nih, kalau misalkan ada jurnalis ya jadi influencer, terus dia tuh kerja sama brand tertentu, dia bikin konten, terus juga nge-review, terus bahkan juga promosiin produk gitu. Nah kalau suatu saat nih misalnya dia harus meliput isu yang ternyata malah berkaitan dengan brand tersebut, atau mungkin kompetitornya itu sama, itu kan pasti juga potensi gak sih? Dan walaupun dia mungkin gak sengaja, tapi tetap ada kemungkinan juga gak sih dia tuh gak sepenuhnya objektif gitu. Dan yang jadi masalah itu bukan cuma dari sisi jurnalisnya aja, tapi juga dari perspektif publik gitu. Iya bener banget Manda, karena dalam dunia jurnalistik tuh kepercayaan publik itu penting banget ya. Kalau masyarakat mulai merasa bahwa
jurnalis punya kepentingan tersembunyi loh, atau gak sepenuhnya netral loh. Itu tuh bisa merusak kepercayaan terhadap media secara keseluruhan. Padahal news pers itu kan awalnya itu sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya ya. Makanya di kode etik itu jurnalisme mempunyai prinsip independensi, artinya jurnalis harus bebas dari pengaruh pihak lain. Dan kalau misalkan nih kita lihat sekarang ya, kayak fenomena itu tuh bener-bener nyata ya, karena jujur aku pribadi pun juga ya banyak banget jurnalis yang punya akun pribadi yang mana mereka juga aktif gitu loh di situ. Terus kontennya tuh nggak selalu tentang berita, tapi juga mereka share opini, lifestyle, atau bahkan mungkin endorse juga. Dan jujur sebagai audiens, aku tuh kadang jadi bingung aja gitu. Ini konten sebenarnya tuh ya personal kah atau untuk kepentingan tertentu gitu. Iya sih, dan itu wajar karena sekarang semua orang kan juga berlomba-lomba ya buat personal branding, dan gimana pun juga jurnalis kan juga manusia biasa ya, mereka mungkin juga butuh penghasilan tambahan atau bahkan ya sekedar ingin berekspresi di luar pekerjaannya. Jadi menurut aku sih fenomena ini nggak bisa langsung dibilang salah ya. Jadi berarti menurut kamu nih jurnalis boleh jadi influencer atau enggak? Menurut aku, kalau menurut aku boleh menurutku ya, tapi dengan catatan selama dia masih bisa menjaga prinsip-prinsip dan kode etik jurnalistik tersebut, ya itu menurut aku masih bisa diterima. Misalnya dia tetap transparan kalau dia konten berbayar atau konten di luar reporter atau jurnalis, terus dan gak campur adukan antara berita opini dan pribadi. Boleh menurutku, soalnya aku amazed banget sama mereka yang bisa jadi jurnalis kayak reporter gitu tapi sekaligus merangkap menjadi influencer. Oh iya sih, itu berat sih. Karena itu dua hal yang sama-sama berat kan. Jadi terus juga beda prinsip dan beda tanggung jawab. Tapi mereka bisa misahin nih sama posisikan diri masuk jadi reporter maupun pas jadi influencer. Tapi ya sih, jujur aku juga setuju ya, karena jadi tuh sebenarnya tuh bukan soal boleh atau nggak boleh ya, tapi lebih ke gimana sih dia ngejalaninnya. Secara kan kalau misalkan dilihat dari kode etik ini, sebenarnya mereka nih bersinggungan banget gak sih? Kalau influencer nih bisa bebas gitu, nggak ada undang-undang terkait yang ngatur mereka. Sedangkan pers ini ya punya sendiri, yaitu tadi ya Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 kan. Jadi karena kalau mereka sampai melanggar kode etik, misalnya jadi nggak berimbang atau sengaja menyembunyikan informasi, justru menurut aku itu sih yang bahaya. Karena dan aku juga kepikiran kadang kalau misalkan ada suatu masalah, itu tuh bukan dari jurnalisnya aja, tapi lebih ke gimana sih publik bisa terima mereka kembali gitu. Soalnya kan sekarang orang-orang tuh nggak selalu bisa bedain ya, ini tuh lagi ngomongin mereka, maksudnya mereka ya lagi ngomong sebagai jurnalis atau sebagai influencer. Jadi bisa aja kan ya dia menyampaikan sesuatu dan itu tuh dianggap netral, padahal sebenarnya opini itu tuh opini dia sendiri, dan bahkan ya mereka punya kepentingan tertentu. Nah di situ sih yang menurut aku tuh agak riskan ya, karena bisa aja itu mempengaruhi cara orang melihat informasi. Jadi makanya menurut aku nih penting banget buat mereka supaya ya mereka punya batasan yang jelas, kayak kapan sih harus bersikap objektif sebagai jurnalis, terus kapan sih bisa bebas sebagai influencer juga gitu. Iya sih, apalagi di era sekarang ya Manda, kadang tuh kita justru lebih sering dengerin konten creator dibanding jurnalis. Karena jujur aja nih, cara konten creator nyampein berita atau sesuatu itu lebih santai, lebih menarik ya benar, dan lebih gampang dipahami juga. Jadi kayak tanpa sadar kita tuh lebih gampang percaya sama konten creator. Jujur iya. Padahal kalau dipikir-pikir lagi kan nggak sedikit juga kan konten mereka yang sebenarnya tuh dibayar atau udah di setting sesuai kemauan brand atau pihak yang bekerja sama mereka. Jadi ya sebenarnya tuh nggak semua yang mereka omongin tuh bisa dibilang sepenuhnya objektif, sepenuhnya benar, nggak juga. Dan itu tuh beda banget ya, berbanding terbalik banget sama jurnalis yang
Justru tuh setiap mereka mau menyampaikan berita harus lewat proses yang lebih panjang dan lebih ketat. Mereka tuh harus verifikasi dulu, harus berimbang, dan harus mengaitkan sama kode etik jurnalistik. Bisa nggak sih lolos gitu untuk publish ya. Jadi dari sisi akurasi itu ya sebenarnya jurnalis tuh lebih bisa dipertanggungjawabkan ya berita itu. Cuma itu tadi karena cara penyampaiannya kadang lebih formal, lebih kaku. Jadi orang-orang tuh ngerasa kurang relate nih. Apalagi pembahasan yang dibahas juga kan terbatas ya. Jadi kadang orang lebih milih pembahasan berita yang bervariasi dan lebih menarik juga tentunya. Makanya ya menurut aku itu jadi tantangan juga sih buat para jurnalis ya sekarang. Gimana sih caranya tetap menjaga standar dan kode etik, tapi juga bisa bersaing dalam cara hal penyampaian supaya tetap didengar dan dipercaya sampai publik. Jadi kalau dari semua yang kita bahas tadi nih ya, bisa dibilang nggak sih kalau misalnya fenomena jurnalis yang juga jadi influencer itu tuh ya nggak bisa dihindari gitu di era sekarang, karena apalagi kan ya media sosial terus berkembang kan, kayak satu hal kecil aja tuh bisa langsung viral dengan cepat gitu. Semuanya jadi makin terbuka, terus juga orangnya juga jadi makin campur aduk lah dua-duanya. Benar. Tapi di sisi lain tuh itu juga jadi tantangan besar sih. Terutama gimana cara jurnalis tetap bisa menjaga kode etik dan integritasnya, walaupun sekarang mereka punya banyak peran, dua peran sekaligus. Benar banget, karena ya pada dasarnya kan pada akhirnya yang dipertaruhkan itu ya bukan cuma kontennya aja gitu lah yang mereka buat juga kan, tapi juga kepercayaan publik tuh bisa nggak sih percaya lagi sama mereka kalau misalkan mereka bikin satu kesalahan kecil aja. Dan menurut aku tuh di tengah banyaknya informasi sekarang ya, justru kepercayaan itu tuh yang jadi hal penting gitu loh untuk seorang jurnalis ataupun influencer. Dan mungkin ini juga jadi pengingat sih ya buat gak cuma buat jurnalis deh, buat kita semua. Buat kita sebagai audiens tuh kita juga harus lebih kritis dalam menerima informasi dari luar, karena banyak banget dan harus kita saring, dan jangan langsung percaya juga sama apa yang kita lihat dan kita dengar. Ya karena ya sekarang itu tuh kan gak cuma siapa gitu yang paling menarik omongannya, tapi juga siapa yang paling bisa dipercaya ya. Udah sih kayaknya ya itu aja pembahasan kita di podcast Baper Bahas Perspektif. Terima kasih yang udah mau dengerin, dan semoga pembahasan kita dapat dipahami dan dapat menambah wawasan, menambah ilmu ya, walaupun Iya. agak santai gini. Ya, semoga aja kita semua bisa sama-sama paham. Amin. Gak cuma kelihatan paham-paham aja. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya di Baper Bahas Perspektif. Aku Padia Dan aku Amanda. Kami pamit undur diri. Bye.